ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Puji Tuhan, haleluya. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Allah Roh Kudus, Engkau yang sudah pimpin kami dalam perjalanan hingga sampai di tempat ini. Yang sebentar Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus, Engkau yang bertanggung jawab mengurapi kami semua, baik pemirsa, baik anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua, bahkan memeteraikan firman-Mu ke dalam setiap hati kami, supaya terjadi kebangunan rohani kami dalam kehidupan kami masing-masing. Bahkan Tuhan, Kau pakai lidah mulut hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap belajar firman Tuhan bersama saya, katakan amin. Puji Tuhan saudara. Beberapa kali saya lihat di YouTube Makan Netizen, yang saya perhatikan bahwa kebangunan rohani atau perubahan rohani yang intinya semua berasal daripada Tuhan sendiri. Saudara, memang tidak ada orang satupun yang sanggup mengubah saya atau saudara. Tidak ada orang satupun yang sanggup mengubah sesamanya kecuali Tuhan. Seperti halnya seorang wanita Samaria yang bertemu Tuhan Yesus di pinggir sumur. Ketika dia bertemu Tuhan Yesus, maka terjadi perubahan yang luar biasa. Tetapi yang saya herankan itu di Indonesia ini saudara, perubahan terjadi oleh orang lain, ya, tetapi perubahan-perubahan itu tidak akan tetap lama atau tidak diminati orang. Banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi dia tidak sadar kalau perubahan itu mereka lakukan padahal mereka bukan penciptanya. Jadi sekali lagi, kita bisa berubah rohani, kita bisa berubah, bisa bangkit karena ada pencipta kita, yaitu Tuhan. Contohnya saudara, saya lihat diesel ciptaan Jepang, ya, sama orang Indonesia dibuat mobil untuk seleb, dan ketika dihitung-hitung sebenarnya harganya lebih murah daripada mobil-mobil yang sekarang. Tetapi pertanyaan saya, kenapa nggak ada bos-bos atau siapapun beli mobil itu, tak beli mobil yang model seleb ini aja yang murah, jadi bisa keliling-keliling, nggak usah mahal. Saudara, kenapa? Karena memang diesel bukan diciptakan oleh orang Indonesia. Jadi perubahan itu tidak tetap, atau perubahan itu tidak diminati. Sekali lagi, perubahan bisa terjadi kalau kita bertemu dengan Tuhan. Saudara, setiap perjumpaan dengan Tuhan, yang berubah itu bukan fisiknya, tetapi perubahan itu terjadi pada rohani kita. Yang jelek tetap jelek, yang gemuk bisa gemuk terus, bisa kurus karena memang keadaan, bukan karena perjumpaannya dengan Tuhan. Yang seperti saya misalnya nggak tumbuh rambut, ketika menemui Tuhan, hadirat Tuhan, ya saya nggak terus langsung gondrong, ya tetap gundul saja. Puji Tuhan saudara. Sekali lagi, perubahan akan terjadi ketika kita bertemu hadirat Tuhan. Bertemu hadirat Tuhan, pertanyaannya, kalau pengen ketemu hadirat Tuhan, piye wong saya nggak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus penuh gitu. Misalnya Tuhan Yesus tahu-tahu ada di depan saya, seperti seorang tadi saya ceritakan, perempuan Samaria yang bertemu Tuhan Yesus. Maka perempuan Samaria itu menjadi berubah, karakter rohaninya berubah, dia menjadi seorang saksi yang luar biasa. Bahkan satu kampungnya mencari yang namanya Mesias, Kristus itu seperti apa. Saudara, sekali lagi,
ketika kita bertemu hadirat Tuhan, bukan fisik kita yang berubah, tetapi karakter rohani kita yang berubah. Makanya saudara, terkadang kalau kita merasakan satu ruangan sama, gerejanya sama, pendetanya sama, tetapi berbeda cara menangkap hadirat Tuhan. Ada orang yang ketika ibadah, dia merasakan benar-benar dia sungguh-sungguh dan merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan dirasakan, lalu dia tahu-tahu nangis sesenggukan. Nangis ya saudara. Mungkin tetangganya ngomong, "Dunia aku nangis, saya merasakan hadirat Tuhan." Oh iya, saya merinding. Ya kalau merinding di kuburan juga bisa merinding, saudara. Beda-beda saudara. Ya, mungkin ada orang ketika pulang ibadah ditanya, "Bagaimana ibadah hari ini tadi?" "Wah, WL-nya kurang menggigit." Nggak tahu yang digigit apa, saya juga bingung. Ya, yang jelas banyak orang sekali berbeda-beda cara menanggapi hadirat Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita sekarang di zaman anugerah seperti ini ketemu dengan hadirat Tuhan? Bagaimana bisa terjadi perubahan rohani, kebangkitan rohani seperti yang dicanangkan owner di tempat ini? Ya, banyak hamba-hamba Tuhan dikasih tema yang sama, ya, kebangkitan rohani. Sekali lagi, bagaimana caranya kita bisa memperoleh perubahan rohani, karakter rohani kita bisa berubah? Mari kita akan baca di dalam Keluaran, kita bersama-sama belajar di dalam Keluaran pasal yang ke-30, ayatnya 34. Perikop di Alkitab saya berjudul mengenai ukupan yang kudus. Saya bacakan buat saudara. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Musa," ya, ini bahasa saya, "ambillah wangi-wangian, yaitu getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semua itu haruslah kau buat menjadi ukupan. Suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami murni kudus." Ayat 36, "Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkan di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu, juga janganlah kamu buat bagimu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya." Saudara, sekali lagi pertanyaannya, bagaimana supaya kita ada perubahan rohani, ada kebangkitan rohani dalam hidup kita? Ya, yang jelas Musa diperintahkan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu Musa diperintahkan Tuhan untuk mengumpulkan wangi-wangian. Ukupan berbicara tentang penyembahan, worship. Bahan-bahan yang ditentukan Tuhan tentunya bahan-bahan pilihan, bahan-bahan yang luar biasa dan total, ya. Itu berbicara juga bisa cinta kita kepada Tuhan, semangat kita, ya, prioritas kita kepada Tuhan, total yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi, ukupan berbicara tentang penyembahan. Kenapa harus di depan tabut Allah? Coba sebagai ayat penunjang kita akan buka di dalam Keluaran pasal 25 ayat 21. Di dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat 21, saya bacakan. "Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu, dan di sanalah aku akan bertemu, ya, dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atasnya
tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan kau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara, kenapa harus di depan tabut perjanjian pada waktu itu? Sekali lagi, berbicara tentang tabut, bangsa Israel menganggap di situ ada tabut, di situ ada hadirat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan di situ, berarti ada kekuatan. Kalau ada kekuatan di situ, berarti ada kemenangan. Amin, saudara. Sekali lagi, Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat ukupan yang dibawa ke depan tabut Allah, di mana tabut Allah itu berbicara tentang pertemuan. Allah akan bertemu dengan Musa. Allah akan menyampaikan pesan-pesannya kepada umatnya melalui Musa. Di mana Allah bertemu sekali lagi di antara kerub tadi, ya, di atas tabut perjanjian. Itu ada tempat pertemuan. Saudara, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 22 ayat 4, di situ dikatakan Tuhan bertahta, Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Kalau tadi pada zaman perjanjian lama, Tuhan kalau mau bertemu Musa, Musa harus membawa ukupan ke tabut Allah. Di atas tabut Allah itu ada pertemuan antara Allah dengan Musa. Mazmur katakan Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Sekali lagi, maksud dari ukupan itu adalah pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Arti dalam ukupan itu, saudara, banyak hal, saudara. Seringkali kita melihat ukupan atau pujian worship, misalnya seorang WL, worship leader, seringkali mereka mencari nama, atau seringkali orang sebut jangan mencuri kemuliaan Allah. Seringkali mereka itu memuji Tuhan hanya karena pengen terkenal, ya, berdandan nyentrik, pengen orang terkenal, lalu pujiannya nggak sampai ke hadirat Tuhan. Karena sekali lagi, pujian itu hanya pengen mencuri kemuliaan Tuhan. Oleh karenanya di dalam ayat berikutnya dikatakan orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsa. Saudara, ketika itu jika seorang yang membuat ukupan dan ukupan itu dibuat dan orang yang membuatnya itu ingin menghirup untuk kepentingannya sendiri, ya, mungkin tak cicipi wanginya kaya opo. Saudara, firman Tuhan katakan harus dimusnahkan. Maksudnya apa, saudara? Setiap pujian kita, setiap penyembahan kita haruslah totality, ya, prioritas kepada Tuhan, total semuanya untuk Tuhan. Maka saya percaya, saudara, ketika ada worship, ada penyembahan, maka hadirat Tuhan akan datang. Sekali lagi, hadirat Tuhan itu tidak bisa orang mengatakan, oh, aku merinding kalau ada hadirat Tuhan. Bukan seperti itu. Hadirat Tuhan adalah nyata bisa dirasakan. Beberapa waktu lalu, ketika saya akan menerima seorang cucu pertama, anak saya umur kehamilannya sih kurang, kalau hitungan dokter kurang. Tetapi karena baru anak pertama biasa manja, cucu pertama engkongnya manja, mbae manja, ya diperiksa nih. Padahal waktu itu waktu pandemi. Ketika mau periksa, swabnya aja bayarnya 250. Aduh, saya sudah kukur-kukur, saudara. Dan belum yang lain, ternyata dokternya ngomong belum waktunya. Istilah wong Jawa ngelarani. Oke, singkat cerita, beberapa minggu kemudian, 2 minggu, anak saya merasa kembali. Dan kejadian yang lalu membuat kami trauma. Bagaimana trauma? Bayar swabnya aja 250, belum obatnya, belum ini dan itu. Karena memang terpaksa, kami tidak punya uang. Akhirnya apa yang saya lakukan? Sekali lagi, saya hanya duduk diam, saya hanya menyembah sama Tuhan, saya mengucap syukur sama Tuhan.
saya cuma bisa mengucap syukur, saya memuji Tuhan. Nggak tahu apa yang terjadi Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan dengan keadaan anak saya ini. Tahu-tahu kakak dari anak saya ini datang, ya, dia lihat, padahal kalau datang itu selalu teriak-teriak, istilahnya orang kulon-won dulu, kedengaran. Tetapi ketika saya menyembah, memang keadaan tenang, sunyi, nggak ada suara apa-apa. Tahu-tahu dia datang, ada apa ini? Adikmu kesakitan. Singkat cerita, ayo langsung dibawa. Ya, saya sekali lagi merasakan hadirat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Apa yang saya rasakan dalam hati saya, mungkin ini jawaban Tuhan. Ya sudah, kalau memang harus bayar swab lagi, ya sudah. Karena ketika saya menyembah Tuhan, Tuhan nggak berbisik sama saya, Tuhan nggak berbicara secara audible sama saya. Hadirat Tuhan nggak saya rasakan merinding, hadirat Tuhan nggak saya rasakan apa-apa. Tetapi tahu-tahu ada saudaranya datang dan mengajak, ayo kita berangkat ke rumah sakit. Singkat cerita, sampai rumah sakit, ternyata sudah bukaan 10. Saya nggak tahu bukaan 10 itu maksudnya apa, atau 10 kali atau 10 apa. Ya sebagai seorang laki-laki, ya wis aturlah, buka 10 nggak apa-apa, 15 nggak apa-apa, atur saja. Saya bilang, ya sudah kita tunggu Pak. Singkat cerita, lahirlah cucu saya yang pertama. Saudara, saya katakan ketika saya menyembah, ada hadirat Tuhan yang menjamah saya, ada jawaban seruan hati saya, yaitu dengan kehadiran saudara. Sekali lagi jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, pemirsa YouTube, saya mau katakan sekali lagi, kalau kita mau bertemu hadirat Tuhan yang pada saat itu harus ada di atas tabut perjanjian. Sekarang Mazmur tadi dikatakan 22 ayat 4, Tuhan bertahta di atas pujian kita. Amin. Mari kita menjadi orang-orang yang suka menyembah, suka memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.